Hi everyone, it is good to see you all again. Today's lesson is about listening, especially skill 1 to 4. Let's check it out. Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita mengerjakan listening, khususnya listening pada short dialogues, yaitu listening part A. Listening pada short dialogues ini ada pada nomor soal nomor 1 sampai nomor 30. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama, focus on the second speaker. Fokuslah pada pembicara yang kedua. Mengapa? Because the answer is probably a restatement of a keyword or idea stated by the second speaker. Karena jawabannya sebagian besar merupakan pernyataan kembali dari kata kunci atau ide yang dikatakan oleh pembicara yang kedua. Certain structures and expressions are stated regularly in the short dialogues. Restatements, negatives, suggestions, passives, who and where, and agreements. The questions generally progress from easy to difficult. Pertanyaannya biasanya berjenjang dari hal yang paling mudah ke yang paling sulit. 5 nomor pertama biasanya merupakan soal yang paling mudah, dan 5 nomor terakhir biasanya adalah soal yang paling sulit. Cara berikutnya, read the answers and choose the best answer to each questions. Bacalah pilihan jawabannya dan pilihlah jawaban yang paling tepat untuk tiap-tiap pertanyaan. Never leave any answers blank. Jangan pernah meninggalkan jawaban yang kosong. Mengapa? Even if you don't understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Bahkan, jika Anda tidak mengerti dari isi percakapan, Anda masih bisa menemukan jawaban yang tepat. Bagaimana caranya? Choose the answer that sounds the most different from what you heard. Pilihlah jawaban yang kedengarannya paling berbeda dari apa yang Anda dengarkan. Never choose an answer because it sounds like what you heard in the dialogue. Jangan pernah memilih jawaban yang kedengarannya sama dengan apa yang Anda dengarkan dalam percakapan. Karena biasanya jawaban yang kedengarannya sama biasanya bukanlah jawabannya. Be prepared for the next questions. You only have 12 seconds between questions. Bersiaplah untuk pertanyaan berikutnya karena Anda hanya punya waktu 12 detik antara pertanyaan satu ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah contoh soal dari skill 1, yaitu restatement atau pernyataan ulang. Let's listen to it. Page 28. Example from the paper and computer TOEFL tests. Steve, is something the matter? You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. What does the man mean? Mari kita kupas. The woman, as the first speaker said, Steve, is something the matter? You don't look very good. Steve, ada apa? Kok kamu kelihatan tidak begitu ceria? Oke, kemudian the man as the second speaker said, oh, I'm feeling a little sick today. And then the narrator asked, what does the man mean? As what we learned before, bahwa kata kuncinya terletak pada the second speaker yang memegang kunci jawabannya. Dia mengatakan, oh, I'm feeling a little sick today. Yang manakah dari pilihan jawabannya yang sama maknanya dengan a little sick?
Okay. In your textbook you read A. He is not very good looking. Dia tidak begitu tampan. Kemudian yang B, he is a bit ill. Dia agak sakit. Kemudian C, he looks worse than he feels. Dia kelihatan lebih jelek dari apa yang dia rasakan. Atau his feet are a little sick. Atau kakinya agak sedikit tebal. Oke, a little sick di sini sama maknanya dengan a bit ill. He is a bit ill. Oke, jadi pembicara kedua memegang kata kuncinya di sini. Berikutnya adalah contoh soal skill 2, yaitu berupa negatives atau kalimat negatif yang dikatakan oleh the second speaker. Biasanya jawaban yang tepat dikemukakan dalam kalimat positif yang memiliki makna yang sama. Let's listen to it. Page 31. Example from the paper and computer TOEFL tests. Did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. What does the man mean? Other recording you hear, the woman as the first speaker said, "Did you get a lot of work done at the library today?" Apakah kamu bisa menyelesaikan banyak tugas di perpustakaan hari ini tadi? Kemudian the man as the second speaker said, "I couldn't. It wasn't very quiet there." Saya tidak bisa. Di perpustakaan tadi tidak begitu tenang. Okay, and then what does the man mean? Di sini kata kuncinya terletak pada the second speaker, yaitu the man. It wasn't very quiet there. Okay, in your textbooks you read A. The library was noisy. Perpustakaannya ramai. Kemudian yang B. He got a lot done. Dia banyak menyelesaikan tugas. Kemudian yang C. He couldn't quite get to the library today. Dia tidak bisa ke perpustakaan hari ini tadi. Kemudian D. Library is a good place to work because it is quiet. Yang manakah kira-kira yang sama maknanya dengan it wasn't very quiet there? Tidak begitu tenang di sana. Okay, yes, you are right. The best answer is the library was noisy. Perpustakaannya tadi ramai. A is the best answer. Biasanya kalimat negatif yang dikatakan oleh the second speaker dikemukakan dengan pilihan jawaban yang tepat dalam bentuk kalimat positif tetapi memiliki makna yang sama. For example, Tom is not sad about the result. Sama artinya dengan Tom is happy. Di sini, is not sad dalam bentuk kalimat negatif sama maknanya dengan kalimat positif is happy. Next, the door isn't open. Sama maknanya dengan the door is closed. Okay, isn't open kalimat negatif, kemudian is closed kalimat positif, tetapi memiliki makna yang sama. Isn't open tidak terbuka, berarti pintu itu tertutup. Next, he didn't pass his exam. Sama maknanya dengan he failed. Didn't pass dalam bentuk kalimat negatif, kemudian sama maknanya dengan he failed dalam bentuk kalimat positif tetapi memiliki makna yang sama. Dia tidak lulus ujian, sama artinya dengan dia gagal. Berikut ini adalah contoh soal skill 3, yaitu suggestions atau saran. Let's listen to it. Page 34.
Example from the paper and computer TOEFL tests. I haven't talked with my parents in a while. Why don't you call them now? What does the woman suggest? Other recording you hear, the man said, I haven't talked with my parents in a while. Saya belum berbicara dengan orang tua saya sementara waktu. And the woman, as the second speaker said, why don't you call them now? Mengapa kamu tidak menelpon mereka? Oke, sarannya. Kemudian, what does the woman mean? Di sini, the woman memegang keywordsnya. Why don't you call them now? Kira-kira dari pilihan jawabannya, yang manakah yang merupakan jawaban yang tepat? Tadi seperti yang kita pelajari, bahwa pilihlah jawaban yang kedengarannya berbeda dari apa yang Anda dengarkan. Kira-kira yang manakah pilihan jawabannya yang kedengarannya paling berbeda dengan apa yang Anda dengarkan? Calling off, tadi call, di sini sama. Kemudian talking about his parents, oke, kedengarannya sama. Kemudian calling his parents in a while, kedengarannya sama. Oke, kemudian yang paling berbeda adalah phoning his family. Oke, di sini phoning his family sama artinya dengan call them now. Why don't you call them now? Oke, so D is the best answer. Here are the expressions of suggestions. Why don't biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. Misalkan, why don't you call them now? Kemudian, why not? Kemudian, let us diikuti oleh kata kerja bentuk dasar juga. Misalkan, let us move on. Ungkapan suggestions ini biasanya dikemukakan dalam jawaban dengan kata lain atau kalimat lain yang maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh the second speaker. Berikut ini adalah contoh soal skill 4, yaitu passive atau kalimat pasif yang dikatakan oleh the second speaker. Biasanya jawabannya dalam bentuk kalimat aktif tetapi memiliki makna yang sama dengan apa yang dikatakan oleh the second speaker dalam kalimat pasif. Let us listen to the example. Page 36. Example from the paper and computer TOEFL tests. Is that a new chair? Yes, we just bought it last week. What does the woman mean? Other recording you hear, the man said, is that a new chair? And the woman said, yes, we just bought it last week. Then the narrator asked, what does the woman mean? Kata kuncinya terletak pada pembicara yang kedua, yaitu the woman. Yes, we just bought it last week. Kita baru saja membelinya minggu lalu. Yang manakah dari pilihan jawabannya yang sama maknanya dengan we just bought it last week? In your textbook, you read, A. She brought the chair with her. Dia membawa kursi bersamanya. Kemudian B. The chair was lost for a week. Kursinya hilang selama seminggu. Kemudian C. The chair was purchased recently. Kursinya dibeli baru saja. Kemudian D. She bought the last chair from the store. Dia membeli kursi terakhir dari toko itu. Di sini we just bought it last week sama artinya dengan the chair was purchased. So C is the best answer. If the dialogue contains a passive statement, the answer is often an active sentence. Bila
percakapannya mengandung pernyataan pasif, biasanya jawabannya diungkapkan dengan kalimat aktif. If the dialogue contains an active statement, the answer is often a passive sentence. Jika percakapannya mengandung pernyataan aktif, biasanya jawabannya diungkapkan dengan kalimat pasif. Remember, focus on the second speaker. Fokuslah pada pembicara yang kedua. Find the keywords. Temukan kata kuncinya. Avoid the words with similar sounds. Hindari kata-kata yang kedengarannya sama. Find the words with similar meanings but not similar sounds. Temukan kata-kata yang memiliki makna yang sama tetapi bukan yang kedengarannya sama. Thank you for watching. I hope it could be helpful for you. Keep practicing, stay happy and healthy, and see you next time.